Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sering mendengar kata zuhud. Lalu siapakah orang yang zuhud itu? Orang zuhud itu adalah orang yang jika ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur, dan jika ia ditimpa musibah, ia bersabar. Demikian kata Sufyan bin Uyainah. Karena orang zuhud senantiasa mendapati hidupnya dalam ketenangan. Dunia baginya adalah fana, sedangkan akhirat adalah negeri abadi baginya. Orang zuhud tidak serta-merta dalam kehidupannya hatinya terikat kuat dengan dunia, tetapi ia senantiasa menambatkan hatinya semata-mata untuk negeri akhirat. Setiap hari yang terngiang-ngiang di telinganya adalah firman Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat jauh lebih baik, jauh lebih kekal, jauh lebih abadi. Maka setiap saat keinginannya adalah untuk menyongsong negeri akhirat yang penuh dengan janji-janji indah Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba Allah yang zuhud menyadari bahwa rizki setiap hamba Allah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dalam diri mereka tidak ada rasa cemburu terhadap rizki yang telah Allah sematkan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Rizki tidak akan bertambah dan berkurang sekalipun kita mengejarnya dengan cara-cara yang tidak halal. Untuk itu, orang yang zuhud senantiasa berusaha untuk menjemput rezekinya dengan cara-cara yang benar, dan dia yakin jika itu sudah memang menjadi rezekinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghindarkannya dari rezeki tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh salah seorang sahabatnya. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ajarkan aku sesuatu yang jika aku melakukannya, Allah Subhanahu wa taala mencintaiku dan penduduk bumi pun juga mencintaiku." Dia mengatakan, "Ahabbani Allah man fis sama." Siapa saja, ahabbani Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai aku. Ahabbani Allah minas sama. Allah Subhanahu wa taala mencintaiku. Dan juga ahlul ard, penghuni bumi juga mencintaiku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Irghab fima indallah yuhibbukallah. Cintailah apa yang ada pada Allah, maka Allah akan cinta padamu. Yang kedua, Nabi berpesan kepadanya, wazhad, dan hendaklah engkau berzuhud fima indan nas yuhibbukan nas. Engkau berzuhud atau tidak menyukai atau tidak ingin mengambil dari apa yang ada pada manusia, apa yang dimiliki oleh orang lain, niscaya kamu akan dicintai oleh manusia. Jadi terbalik. Kalau kita mau ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, cintai apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Cintai apa yang ada pada Allah, maka cinta Allah akan turun kepada kita. Jika kita menginginkan mendapatkan cinta dari manusia, maka jangan menjadi orang yang mencintai yang ada pada manusia itu sendiri. Jangan. Ketika kita mencintai seseorang karena kekayaannya, ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghormati seseorang berdasarkan kekayaan yang dimiliki oleh orang tersebut, maka sebenarnya faqad ba'a sulusadini, dia telah menggadaikan sepertiga agamanya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka tak mengherankan ketika para ulama salafus salihin mengatakan, hamba Allah yang mukmin, yang kuat, yang mantap adalah hamba Allah yang tidak mudah tunduk kepada orang kaya dan kepada orang kuat. Karena kekuatan seorang mukmin itu berada pada qiyamul lailnya. Kemuliaannya berada pada qiyamul lailnya. Kekuatannya berada pada qiyamul lailnya, kepada salat malamnya. Mau mulia, lakukan salat malam. Dan Allah akan hadirkan kemuliaan. Orang yang mulia karena kekayaannya, ketika kekayaannya pergi, hilang kemuliaannya. Tapi orang yang salat malam, terus datang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan abadikan kemuliaannya dunia dan akhirat. Dan kata Nabi berikutnya, bahwasanya hendaknya engkau senantiasa berharap kepada Allah dan tidak berharap dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa zuhud, yang senantiasa tidak meletakkan dunia di dalam rongga-rongga hati kita, tetapi menjadikan dunia sebagai perantara kita untuk mencapai titik cinta kita yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.